Shalom. Puji Tuhan. Coba kanan kirinya katakan, kamu seorang pemenang. Amin. Coba kanan kirinya. Amin. Kamu seorang pemenang. Sebab kita orang-orang di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah orang-orang pemenang. Amin. Sebab kita dalam menjalani kehidupan ini pasti akan mengalami banyak permasalahan. Dalam keluarga, hubungan suami istri, menantu, mertua, anak orang tua, hadapi dalam sakit penyakit, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Coba dicubit tangannya, sakit nggak Bapak Ibu? Terasa? Terasa? Tandanya Anda masih hidup. Tandanya Anda menjalani kehidupan ini. Amin. Ya. Kita dalam kehidupan ini pasti akan mengalami berbagai masalah menjalani kehidupan ini. Ya, namanya juga manusia masih hidup. Ya kalau orang meninggal juga nanti. Ya, kalau dia masuk surga, haleluya, ada kehidupan kekal. Tapi masalahnya kalau orang itu meninggal di luar Tuhan, maka akan masuk neraka, yaitu kematian kekal. Dalam kehidupan ini, kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan, percayalah, kemenangan pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Di atas mimbar ini saya katakan, jangan kau pernah menyerah. Jangan kau pernah berputus asa. Percayalah, Tuhan banyak cara untuk menolongmu, untuk menolong saudara, juga untuk menolong saya. Amin. Mari kita sama-sama lihat. Dan firman Tuhan Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Tema selama bulan Juli ini Bapak Gembala memberikan tema iman yang menghasilkan mukjizat. Apa Bapak Ibu? Iman yang menghasilkan mukjizat. Kita sama-sama lihat dalam perikop ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kita sama-sama baca, saya bacakan. Lukas 5 ayat 17 dikatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Selanjutnya, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. 21, tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Selanjutnya, 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu, di sini dikatakan apa dengan perikop orang lumpuh yang disembuhkan.
Dikatakan di bawah di ayat 17 di sini, pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, tidak ditempatkan pada hari Sabat atau tempatnya di mana tidak disebutkan, tetapi ada beberapa orang ahli Farisi dan ahli Taurat yang duduk mendengarkannya. Mereka datang bersama-sama. Ketika di mana pasti ada Yesus, ada orang banyak berkumpul, ada ahli Taurat dan ahli Farisi. Semua orang dari desa berkumpul ingin mendengarkan Yesus, pengajaran daripada Yesus. Dikatakan di situ di ayat 18 dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Saya ingin bagikan ada beberapa poin di sini. Yang pertama, saya ingin bagikan tentang apa? Sepakat. Sama-sama katakan sepakat. Dikatakan apa 18? Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh itu. Kalau orang itu tidak sepakat, kalau di sini tidak dituliskan 4 orang di ayat Lukas, tetapi di ayat Markus di situ tertulis ada 4 orang yang akan mengangkatnya tempat tidurnya itu. Orang 4 orang ini sepakat, dikatakan apa? Lalu datanglah beberapa orang mengusung si lumpuh tersebut. Ada kesepakatan. Hati dan pikirannya dan tindakannya harus sama. Ketika kita juga baik suami, istri, kau selama ini sepakat dalam memutuskan masalah, dalam bekerja, apakah sudah sepakat? Hati, pikiran dan tindakan. Seperti orang tadi 4 orang itu ingin membantu si lumpuh itu. Dan si lumpuh juga mau ditolong, mau disembuhkan. Ada kesepakatan antara mereka. Malam hari ini juga baik ke suami atau istri, apakah ada kesepakatan? Ketika engkau membangun rumah tanggamu, ketika engkau membangun bisnis pekerjaanmu, ketika engkau mendidik anak-anakmu, apakah sudah ada kesepakatan? Baik engkau juga yang kuliah, kau yang bekerja juga, apakah sudah sepakat? Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini. Di Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kesepakatan terjadi, 2 orang dikatakan di dunia ini, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga, oleh Bapa yang di surga. Kesepakatan timbul seperti tim musik, mereka sepakat yang akan memainkan musik miskin dari keyboard, gitar, drum, tapi mereka sepakat seirama, sehati dengan pukulan, dengan nada yang sama, maka akan menghasilkan nada-nada yang harmonis, nada-nada yang enak didengar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sepakat antara satu sama lain? Kau suami istri sepakat apa? Ingin yang kau bangun, bisnis, pekerjaanmu. Kau sudah sepakat belum? Namun apabila setiap anak Tuhan yang tidak sepakat, malah memiliki apa? Keinginan atau tujuan sendiri-sendiri, maka kan tidak akan bisa terjadi menghasilkan mukjizat dan kuasa Tuhan. Maka nanti saya akan kesaksian juga bagaimana tidak mementingkan ego masing-masing. Mementingkan ego masing-masing. Maka tidak akan sesuatu hal yang terjadi. Tetapi ketika ada kesepakatan dan kesehatian akan melahirkan kesatuan yang akan menarik mukjizat Tuhan itu turun. Menarik hati Tuhan turun. Seperti tadi 4 orang tersebut. Ya kan? Mereka sepakat ingin menolong si lumpuh. Yang orang lumpuh ingin disembuhkan. Ya. Mereka disembuhkan dari sakitnya. Kesepakatan timbul. Maka mukjizat Tuhan terjadi. Kesepakatan timbul. Tindakan yang dilakukan. Sepakat sehati. Satu tujuan. Satu sama lain, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika
anak saya kami Shenan namanya. Sebelum itu saya pelayanan di sini, ketika saya masuk kota Malang, saya tidak mengenal siapa-siapa, hanya Bapak Gembala. Waktu itu saya datang ke kota Malang, Pak Samuel jemput saya di bandara. Ya kan, Pak Samuel katakan, Fat kamu betah di Malang. Waktu itu kita belum dikarunia anak, ya, terus wis kamu punya anak di sini. Kita 4 tahun waktu itu belum dikarunia anak. Terus puji Tuhan sampai berjalan waktu kita dikarunia anak, lahirlah Shenan Gavriel. Ketika waktu seperti pulang ibadah begitu, Shenan permintaannya apa? Pi belikan mobil, Shenan butuh mobil. Gitu kan. Ya Nan, kita doa Nan, kita doa. Saya katakan, saya, istri dan Shenan kita doa, minta sama Tuhan. Ya karena Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang berkuasa. Ya kan, daripada kita menceritakan kepada orang lain, tetapi kita punya Bapa Gembala yang baik, yang tahu setiap kebutuhan dan keperluan kita. Kami bisanya berdoa setiap malam. Kita minta mobil dan disebutkan mobil warnanya merah. Ya. Ketika sering pameran di bawah itu, Shenan minta mobil apa? Warna merah. Oke Nan, kita doa, sepakat minta sama Tuhan. Kita doa setiap malam, berbulan-bulan kita doa. Satu titik Tuhan mencurahkan kemurahannya. Kami diberkati mobil kaya dengan mobil yang baru. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita sepakat sehati, saya percaya kita dapat menarik kuasa Tuhan yang bekerja. Kau suami istri, kau pribadi juga, tekan dengan pelayanan, sepakat apa malam hari ini? Sepakat apa? Sebelum saya lanjutkan poin saya kedua, saya rindu berdoa. Kita bisa tundukkan kepala. Tuhan malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kau suami istri, kau bisa bergandengan tangan. Jika engkau sendiri, kau yang sudah berkeluarga, bukalah tanganmu, lihatlah anak istrimu di tanganmu. Tuhan mau berdoa. Biar setiap keluarga-keluarga yang ada keharmonisan, ada sukacita, ada anggur yang manis yang tercurah atas setiap keluarga-keluarga. Mereka sehati, sepikir Tuhan. Mereka meminta firman-Mu katakan, Bapakku di surga mendengar dan mengabulkan doa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Mungkin ada engkau anak-anak muda yang saat ini engkau mengalami putus asa. Kau sepakat dengan saya. Katakan, Tuhan, aku masih memiliki pengharapan di dalam Engkau. Aku masih punya Tuhan yang besar yang dapat melakukan keajaiban bagiku. Masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak hilang. Tuhan berkatilah setiap anak-anak muda ini Tuhan. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau sakit malam hari ini, kau sepakat dengan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan mau berdoa. Kau jamah Tuhan. Kau jamah dia Tuhan. Oleh kuasa dan bilur-bilur Yesus yang menyembuhkanmu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu cemas. Masih ada Tuhan Yesus yang dapat sanggup menyembuhkanmu. Asal kau percaya, bertindak dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kesembuhan, mujizat pertolonganmu nyata atas kehidupan anakmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Biar kami sehati, sepikir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya katakan Tuhan gerakan untuk saya berdoa? Ya saya tidak tahu. Saya percaya lewat kau sepakat. Suami istri, kau dirimu dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan kau sepakat. Saya percaya Tuhan dapat melakukan keajaiban atas hidupmu. Dan yang kedua, yang ingin saya bagikan tentang bagaimana orang lumpuh ini. Yang kedua, ada usaha, ada tindakan yang aktif yang mereka lakukan. Dikatakan di ayat 18 dikatakan,
Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ada usaha. Ya. Ada usaha, maka dikatakan ketika di hadapan mereka juga banyak orang, di ayat 19 dikatakan apa? Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atas atap rumah. Itu usaha yang mereka lakukan. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dan dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tadi mereka sepakat dan yang kedua mereka berusaha. Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas, tetapi Tuhan akan memberkati orang yang rajin dan mau berusaha. Usaha apa yang kau kerjakan saat ini? Percayalah, kerjakanlah terus menerus. Saya percaya tangan Tuhan yang akan memberkatimu. Tangan Tuhan yang akan menolongmu. Jangan kau patah semangat. Ketika engkau seperti kalau 4 orang lumpuh ini, aduh di depan sudah banyak orang, ya kan? Di depan kanan kiri sudah banyak orang, tetapi mereka mau berusaha menolong temannya untuk sembuh. Mereka naik ke atas atap, mereka harus membongkar atap tersebut, mereka harus menurunkan si lumpuh tersebut di depan Yesus. Ada usaha, ada tindakan yang mereka lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga. Ada usaha, ada tindakan yang kita lakukan. Sekali lagi, Tuhan tidak mau orang yang malas. Tetapi Tuhan akan memberkati orang yang mau berusaha, yang rajin, yang mau bekerja di dalam Tuhan. Tuhan berikan berkat untuk setiap orang-orang yang rajin. Semut aja ketika dia mengumpulkan makanannya pada musim apa? Musim apa? Panas tentunya kan. Tetapi kalau musim sudah hujan, ya mereka sembunyi. Itulah cerdik saya katakan. Dia rajin. Tetapi kalau orang yang malas, Tuhan tidak akan berkenan. Berusaha. Ketika kita juga dihadapkan dengan setiap masalah, kebingungan. Mungkin ada seperti lagu, jalan mana yang kupilih? Jalan mana? Tetapi saya katakan jalan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sebab Yesus katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kau tidak perlu jalan, kau cari ke dukun, kau cari penyembahan berhala, kau cari untuk apa? Sesuatu mungkin yang akan membuat hartamu menjadi engkau kaya dengan cara-cara engkau penyembahan berhala, ke dukun. Ya, itu bisa. Iblis bisa memberkatimu. Tetapi iblis tidak pernah akan memberikan gratis, saya katakan. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan yang memberkatimu, Dia akan memberkatimu. Anugerah kasih karunia-Nya yang melimpah atas hidupmu. Kenapa saya katakan iblis tidak bisa memberikan gratis? Pasti dia akan memberikan tumbal. Karena saya sendiri punya bibi. Saya asal dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Bibi saya suka ngeramal pakai kartu. Ya, pakai kartu, ada beberapa pasiennya itu datang ke tempat dia. Terus anaknya, bibi saya punya anak, tanya, mama mana? Itu mamamu duduk di situ, itu bukan mama saya, itu nenek-nenek tua, dia bilang katakan. Itu nenek-nenek tua. Ya. Ada beberapa orang yang sudah juga misal ke dukun, beberapa saya lihat juga dari mereka. Enggak anaknya lah, yang cacat lahirnya, enggak anaknya yang hidupnya enggak benar, ya. Orang tuanya. Ya. Makanya tetapi ketika kita datang kepada Kristus, Dialah sumber pertolongan setiap kita. Datanglah ke alamat yang tepat. Maka Yesus katakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan.
kepadamu. Datanglah kepada Yesus. Masalah apapun yang kau alami, datanglah kepada Yesus. Saya percaya ada upah bagi usahamu. Apa yang kau lakukan? Saya ingin cerita sedikit. Saya lahir tadi saya katakan tepatnya di kota Singkawang, ya, di Kalimantan Barat tepatnya. Ada tempat kota Kalimantan Barat ini dikatakan nama kota Amoy, ya, kota wanita. Ada pasangan muda-mudi namanya si Acong dan si Aha. Ya. Si Acong dan si Aha ini mereka berkenalan melalui Facebook. Mereka chatting-chattingan, mereka berkenalan satu sama lain. Akhirnya mereka ingin bertemu, ya, janjian. Yuk kita ketemu pada malam minggu lewat chattingan, tidak secara ngobrol secara langsung. Nah, si Acong ini kesukaannya dia makan rujak dan nasi goreng. Dan si Aha ini dia makannya bakmi. Mereka ingin bertemu tetapi cari tempat yang dimana yang enak untuk mereka makan, untuk mereka bertemu. Tapi pas pada suatu tempat mereka ingin bertemu, tetapi si Acong ini dia harus, dia harus berusaha. Dia nggak bisa ngomong huruf R, ya kan? Tapi dia suka makannya rujak dan nasi goreng. Jadi kan si Acong ini dia harus belajar terus. Dia katakan dia nggak bisa ngomong rujak dan nasi goreng. Dia katakan lujak, terus dia lakukan, lujak, terus dia lakukan. Sampai satu hari dia bisa berkata, rujak. Dia sudah bisa satu kata, yaitu rujak. Dan yang kedua apa kesukaannya? Nasi goreng. Si Acong terus belajar nasi goyeng. Terus berusaha hari demi hari, pada saat harinya dia bisa menyebutkan nasi goreng. Ya. Nasi goreng. Ya. Wah, pada malam minggunya dia bertemu dengan Aha di tempat makan. Ya. Ai, ya, kalau di Kalimantan pasti ai yang jual lebih banyak. Ai sini. Ya, saya mau pesan makan. Menunya mana Ai? Nih, kasih. Kamu makan apa? Dia tawarin ceweknya dulu pastinya kan. Kalau kenalan kan cewek dulu. Ayo makan apa? Ya gitu kan. Ya. Mau makan apa? Ya. Bilang makan bakmi. Ai, bakmi 1. Ai. Ya. Bakmi 1. Ya, Acong mau makan apa? Ya. Acong mau makan rujak. Ya. Acong mau makan rujak. Dan kedua makan nasi goreng. Mau makan rujak dan nasi goreng. Kamu minumnya apa? Saya mau minum es teh. Es teh, Ai, catat. Ya. Acong mau minum apa? Acong mau minum es jeruk. Lah, karena dia tidak belajar es jeruk. Jadi apanya? Es jeruk makanya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita ada berusaha satu demi satu, step by step, terus melangkah, maka akan mendapatkan hasilnya. Kenapa saya katakan dulu saya pernah juga sebelum saya masuk ke kota Malang ini, dulu saya kuliah juga, saya pernah jualan sambil kuliah di STT Yostoya. Ya, saya jualan kalau bulan puasa roti kalengan itu, kue kering, saya jualan kue kering, saya tawarin ke orang-orang, kok gak dapat ya, saya tawarin ke toko-toko, masukin, saya kasih kartu nama, Pak kue kering Pak murah, ya. Pak kue kering murah, saya tawarin terus ke pasar-pasar, ke toko-toko,
belum ada hasilnya. Saya bisa berdoa, terus tapi saya lakukan terus pulang kuliah, saya tawarin lagi. Tapi puji Tuhan, saya katakan, sampai satu titik orang itu telepon ke saya karena saya tadi berikan kartu namanya. Makanya promosi, ya harus ada kartu nama. Kalau kita nawarin barang nggak ada identitasnya kan orang nggak bisa hubungin kembali. Saya berikan kartu namanya. Puji Tuhan, dalam beberapa bulan sebelum Ramadan itu saya bisa menjual berapa ratus kotak, sekitar bisa sampai 500 kotak untuk kue kering tersebut dalam parselan dia. Yang satu kotak isinya 6, yang 500 kotak lebih saya bisa jual itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di mana ada usaha, maka ada upahnya. Tuhan tidak mau orang yang malas. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan dengan dari topik ini, yaitu fokus. Di ayat 24 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah bapamu. Ya, saya bawa ilustrasi. Ya. Orang lumpuh kan bagaimana? Pasti tiduran. Ya, saya tiduran Bapak Ibu ya, tapi nggak sampai selesai kalau tidur. Ketika apa Yesus katakan di Lukas 5, tetapi supaya kamu tahu bahwa ia di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, bangunlah. Dia apa kata Yesus? Suruh apa? Bangun. Terus dia apa yang dilakukan? Dia bangun. Terus angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus mengatakan kepada orang lumpuh tersebut. Tetapi apakah orang lumpuh itu terus masa tuh bisa namun menyembuhkan saya? Masa. Kalau orang yang masa mana mungkin dia tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan orang lumpuh itu di dalam firman Tuhan, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Ya kan? Bangun. Apa yang Yesus katakan, dia lakukan. Apa yang Yesus sampaikan, dia lakukan. Makanya fokus itu sangat penting. Fokus itu sangat penting. Dan ketika itu juga bangunlah ia lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulanglah ke rumahnya memuliakan Allah. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan dia. Tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu dikatakan apa? Ia mengampuni dosa orang tersebut. Saya katakan orang lumpuh ini mendapatkan double berkat. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Bahwa dosanya sudah diampuni. Keselamatan. Dosanya sudah diampuni. Dan selanjutnya apa? Yaitu kesembuhan untuk dirinya. Malam hari ini juga Tuhan mengampuni setiap dosamu. Asal kau mau bertobat. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Pertobatan adalah satu metanoia. Ketika kita menuju jalan kegelapan, kebinasaan. Keluar dari jalurnya Tuhan, tidak taat akan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan itu datang untuk setiap kita. Untuk kita berbalik kepada panggilan yang benar. Kepada hidup yang benar, kepada jalan yang benar. Itulah pertobatan. Kalau engkau tetap tinggal di dalam dosa, meskipun dosa mungkin orang lain tidak tahu, istrimu, anakmu, keluargamu, rekanmu tidak tahu, tetapi ada mata Tuhan yang terus mengawasimu 24 jam. Dosa yang ditutup-tutupi maka akan terbongkar juga. Bangkai yang ditutup-tutupi maka akan tercium juga baunya. Ketika engkau punya dosa, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku akan meninggalkan itu semua Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa? Mungkin kau pornografi, berbohong,
mencuri, bersaksi dusta. Ya. Kalau kau tidak bisa meninggalkan itu semua, maka itu akan membentuk kebiasaanmu. Maka engkau akan apa? Alarm dalam dirimu ini saya katakan. Setiap kita punya Roh Kudus yang ingin menegurmu, menuntunmu. Tetapi kita alarm itu yang sudah berbunyi, tetapi engkau tidak mau taat. Terus engkau biarkan berlalu begitu saja. Maka itu akan apa? Engkau akan mati. Tidak peka lagi akan suara Roh Kudus. Tapi engkau belajar taat akan firman Tuhan. Maka akan firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Firman Tuhanlah yang dapat menolong dan memimpin setiap hidupmu. Ya. Begitu juga untuk setiap kita. Mungkin kau malam hari ini, kau datang dengan segala macam persoalan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Bangunlah. Apa? Bangunlah. Bangkitlah. Bangunlah. Bangkitlah. Mungkin kau yang terpuruk, mungkin kau yang sudah menyerah, mungkin kau yang sudah tertunduk, kalah mungkin setiap masalah kau hadapi. Malam hari ini bangunlah, bangkitlah. Tinggalkan mungkin setiap masalahmu, persoalanmu. Kau yang suami-suami mungkin ada yang mengalami selingkuh juga. Bangunlah, ya kan? Bangkitlah. Tinggalkan setiap kebiasaanmu, tinggalkan selingkuhanmu. Tetapi kau pulanglah ke rumahmu, rumah ada istri dan anakmu yang menunggu engkau. Ada keluargamu yang mengasihimu, ada keluargamu yang menyayangimu. Kau anak-anak muda juga mungkin kau ada yang putus asa. Bangunlah, bangkitlah, percayalah di dalam Yesus Kristus engkau pasti bisa. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Malam hari ini sambil saya undang untuk tim pemusik bisa naik ke atas. Kau tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus yang terus menolong dan memimpin hidupmu. Ketika saya masuk di dalam dunia pelayanan juga. Ya kan? Ketika dulu saya ketemu Bapak Gembala di kota Taiwan. Sudah beberapa tahun lalu. Anak saya 10 tahun sekarang, ya sekitar 11 tahun. Saya melayani di ladang Tuhan di Malang ini. Ketika begitu banyak tawaran yang ditawarkan kepada saya sebelum saya mau masuk sekolah teologi. Di Jakarta saya ditawari untuk menjadi Fan-I beberapa bulan selesai. Terus saya ditawari untuk menjadi kepala bagian produksi di salah satu pabrik yang punya orang Jerman. Tetapi saya tinggalkan itu semua. Saya fokuskan ketika Tuhan panggil saya. Tuhan, saya tetap setia di dalam Engkau. Ketika saya ditawari juga pekerjaan oleh koko saya. Fat, kamu udah kerja aja di Jakarta. Udah usahlah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau makan apa? Istri anakmu nanti. Mau dikasih makan apa? Ya saya jawab ya masih makan nasi lah. Masa anak orang dikasih makan batu? Ya gak mungkin. Ya kan? Ya. Tetapi saya fokus Tuhan. Saya ingin masuk lebih lagi untuk melayani Engkau. Saya percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap orang yang taat dan setia di dalam Tuhan. Malam hari ini fokuslah akan Yesus. Bukan fokus atas masalahmu. Apalagi engkau fokus kata orang. Engkau gak bisa, engkau gak berguna. Engkau gak bisa bangkit lagi. Habis uangmu. Kau fokus kata-kata orang maka imanmu akan lemah. Maka engkau akan terpuruk. Tapi engkau akan fokus kepada Yesus. Saya percaya Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan. Dari satu kemuliaan demi kemuliaan.